Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Salam Idrisa Raya, salam Nusantara. Kali ini ada sebuah video yang luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang membuat telinga para pembencinya itu kepanasan seperti itu ya saudara-saudara semuanya. Jadi nggak usah pakai lama-lama, kita langsung cek videonya, kita langsung tonton videonya, jangan sampai di skip-skip supaya tidak gagal paham ya saudaraku semuanya. Jadi yuk kita saksikan bersama ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman berikut ini. Ketika sekarang PWILS sudah begini besar, seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini akan menyusul. Jangan sampai kita kemudian mempunyai perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan jati diri PWILS sebagai pejuang-pejuang umat Islam, penjaga Indonesia dan penjaga para kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita. Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Baklawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Baklawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Baklawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Baklawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran. Yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri, kemudian bikin acara sholawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa.
Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati. Yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecrek selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai satu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecrek solawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah. Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner, pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu? Ngadu kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan datiah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan rasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara datiah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita. Sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hasim yang begitu luar biasa, mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecrek dari Baklawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hasim muhaddis, Mbah Hasim ahli falak, Mbah Hasim ahli usul fikih, Mbah Hasim ahli fikih, Mbah Hasim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Baklawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, itulah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman yang memang jos dan dos seperti itu ya. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia, warga Nusantara ini semakin terbuka pemikiran kita, dan kita dukung terus Kiai Haji Imaduddin Usman dalam perjuangannya dalam mencari sebuah kebenaran. Apakah kaum Baklawi itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memang
sesuatu hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW harus bisa dipastikan kesohihannya, harus jelas sahih atau tidaknya. Begitu saudaraku semuanya ya. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.